Shalom, bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu buat kesempatan ini Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami boleh bersekutu bersama dalam firman. Kerinduan kami Tuhan untuk kami boleh dibentuk oleh firman-Mu, untuk kami boleh dibawa pada pengenalan yang benar akan Kau lebih lagi, untuk kami boleh ditegur, diingatkan akan segala kesalahan kami, untuk kami boleh dikuatkan, dihibur, diberi pengharapan dalam janji yang kami temukan di dalam firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus saja yang menuntun memampukan kami semua, kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Efesus. Dan sekarang kita sampai di Efesus pasal yang ke-6. Dan kita mau baca ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Efesus pasal yang ke-6, ayat 10 sampai 12. Dengan perikop perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita sudah sampai di Efesus pasal yang ke-6, di mana pasal yang ke-6 merupakan pasal yang terakhir dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan di penghujung suratnya ini, Paulus memberikan satu pesan. Akhirnya, aku sudah sampai di bagian akhir dari suratku, dan di penghujung surat ini aku mau menyampaikan sesuatu kepadamu. Sesuatu itu apa? Hendaklah kamu kuat. Ada satu perintah ternyata yang diberikan oleh Paulus dalam bagian akhir surat ini. Dan perintah itu adalah perintah untuk apa? Supaya kamu kuat. Kamu siapa? Kamu berbicara langsung pada jemaat di Efesus. Dan berbicara tidak langsung kepada kita sebagai manusia-manusia yang baru di dalam Kristus. Kita yang sudah meninggalkan kehidupan yang lama, kita yang sudah mau menjadi anak-anak terang, anak-anak Allah, kita yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kepada kita, pada jemaat di Efesus dan kepada kita, diberikan suatu perintah, dan perintah itu hendaklah kamu kuat. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Apa maksud dari perintah ini? Kenapa kok kita disuruh untuk kuat? Maksudnya bagaimana sih? Terus apa yang terjadi kalau kita tidak mengikuti perintah ini? Dikatakan yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dalam ayat yang ke-11 diberi penjelasan kenapa sih kok kita itu diperintahkan untuk kuat. Hendaklah kamu kuat. Kenapa? Karena kita akan menghadapi suatu lawan, menghadapi seorang lawan, kita akan masuk, kita akan terjun ke arena pertempuran. Dan siapa lawan kita? Dikatakan di ayat yang 11, iblis itu lawan kita. Kenapa kok iblis itu lawan kita? Karena dia tidak rela kita meninggalkannya dan kita merubah status kita jadi anak-anak Kristus, jadi anak-anak terang. Dulu kita bersama-sama dengan dia di dalam gelap. Dulu dia adalah Bapa kita. Tetapi oleh kasih karunia Allah, dalam iman kita pada Yesus Kristus, kita sekarang menjadi anak-anak terang. Kita sudah meninggalkan yang lama itu dan kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Tetapi Bapa kita yang lama itu tidak tinggal diam. Dia tidak rela ditinggalkan oleh kita. Dan dia akan melakukan segala cara-cara yang licik penuh tipu muslihat untuk membawa kita kembali kepadanya. Karena itu dikatakan hendaklah kamu kuat. Karena saat kamu menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, mau tidak mau, ini bukan pilihan. Aku mau menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, tapi aku tidak mau ikut berperang melawan iblis. Tidak bisa, karena itu bukan pilihan kita. Bukan tergantung pada pilihan kita. Tapi itu adalah suatu konsekuensi dari ketika kita meninggalkan kehidupan yang lama. Iblis akan terus melakukan serangan-serangan kepada kita untuk membawa kita kembali kepada Dia. Dan sebab itu Paulus memberi suatu perintah, hendaklah kamu kuat.
Kalau kamu tidak kuat, kamu tidak bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis itu. Kamu akan kembali kepada kehidupanmu yang lama. Kamu akan meninggalkan imanmu. Jangan sampai itu terjadi. Hendaklah kamu kuat. Kuat yang bagaimana? Kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di sini memberikan pengajaran bahwa sesungguhnya bukan kamu yang kuat. Ketika dikatakan hendaklah kamu kuat, itu bukan berarti kamu bisa menempa diri sehingga kamu mencapai kekuatan level tertentu gitu ya, yang bisa kemudian kamu membanggakan diri dan berkata, aku sudah mencapai level di mana aku bisa mengatasi segala tipu muslihat iblis. Tidak, bukan seperti itu. Kekuatanmu tidak akan bisa menolongmu. Kekuatanmu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Justru itulah inti kasih karunia Tuhan, karena ketidakmampuan kita. Maka Allah yang berinisiatif datang ke dunia, mengirimkan anak tunggalnya untuk menyelamatkan kita. Kita siapa? Kita yang lemah ini. Kita yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri ini. Nah terus maksudnya kemudian kita disuruh kuat di dalam Tuhan itu seperti apa? Artinya lekatkan dirimu kepada sumber kekuatan itu. Jangan bermegah di dalam kekuatanmu, lekatkan dirimu. Tetap kita sudah berubah menjadi manusia yang baru, tapi tetap kita ini merupakan manusia yang sama, yang masih terbatas, yang masih tinggal dalam daging, masih punya keinginan, punya hawa nafsu untuk berbuat dosa. Tapi saat kita memberi diri dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, di sana Roh Kudus itu yang akan menolong, memampukan kita dalam segala kelemahan kita. Dan sekarang kelemahan itu bukan menjadi suatu batasan. Kelemahan itu bukan berarti kemudian iblis akan gampang sekali untuk menyerang kita. Enggak seperti itu lagi. Kenapa? Karena saat kita berserah, saat kita memohon tuntunan Roh Kudus, maka kuasa dari Roh Kudus itu yang akan memampukan kita. Itu loh kekuatan yang Paulus katakan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, di ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi hendaklah kamu kuat. Di sana adalah suatu perintah. Artinya kita tidak bisa milih. Artinya mau tidak mau kita harus siap. Siap apa? Siap bertahan melawan serangan-serangan tipu muslihat iblis. Tuhan tidak memanggil orang yang kuat untuk ikut berperang bersama dengan Dia. Tidak. Kamu kuat dulu ya, kamu kuat dulu baru ayo kamu gabung sama timku dan kita mau berperang melawan timnya iblis. Enggak. Tapi ini panggilan untuk kita semua, ini perintah untuk kita semua yang sudah menjadi anak-anak terang, anak-anak Allah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dianya D huruf besar di sini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya pesan ini pesan untuk kita berjaga-jaga, untuk kita waspada senantiasa. Kiranya pesan ini membawa kita untuk senantiasa melekat kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa bertahan dengan kekuatan kita. Karena kita tidak bisa mengandalkan manusia. Kita mau belajar, berserah, bersandar pada kekuatan yang dari Tuhan. Kita senantiasa mohon tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kita dalam kita menghadapi segala tipu muslihat iblis. Dan dengan kekuatan yang dari Tuhan itu dikatakan segala perkara dapat kutanggung. Aku yang lemah ini tetap, kitanya lemah, tetap lemah. Tapi bersama Tuhan segala perkara dapat kutanggung. Karena apa? Karena dalam kelemahan pun justru di sana kekuatan yang dari Tuhan itu akan nampak.
Dan dalam kelemahan, kesadaran akan kelemahan itu di sana kita tidak bisa menyombongkan diri, berbangga. Oh, aku sudah kuat, aku sudah bisa, aku sanggup mengalahkan iblis. Tidak. Karena itu mari kita senantiasa rendah hati, senantiasa berdoa, mohon kiranya Roh Kudus yang menuntun kita dalam menjalani hari-hari kita di dalam medan peperangan rohani ini. Sementara kita mau sampai di sini dulu pembahasan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini. Dalam firman-Mu Tuhan mengingatkan kami untuk kami senantiasa berjaga-jaga, senantiasa waspada. Sebab ketika kami menjadi anak-anak terang, ketika kami menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, di sana iblis akan melemparkan, melontarkan serangan-serangan tipu muslihatnya untuk membawa kami kembali kepada kehidupan yang lama. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami, Tuhan. Kami mau bersandar pada kekuatan yang daripada-Mu. Kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami, untuk kami kuat, untuk kami teguh dalam iman percaya kami. Kami berdoa, bersandar, percaya, bersyukur. Dalam segala kelemahan kami pun, kami percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Bersama-Mu Tuhan, kami mau menjalani dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami mau menjalani hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.